Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kita lanjut lagi materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas materi jaringan fundamental. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas tentang pengenalan jaringan serta opsi layar. Nah, semoga di pertemuan pertama kemarin teman-teman sudah paham ya. Bagi teman-teman yang belum, nah silahkan untuk mengulang lagi. Nah, silahkan tonton lagi materi pertemuan pertamanya. Nah, namun jika ada yang masih belum paham, nah teman-teman bisa tanyakan ya. Nah, oke, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai LAN, MAN dan WAN. Nah, kita di pertemuan kedua ini kita bahas mengenai jenis-jenis jaringan komputer, lalu topologi jaringan, serta occlusion domain. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah belajar nih jenis-jenis jaringan komputer seperti LAN, MAN, dan WAN. Nah, sekarang akan kita bahas lagi. Oke, kita mulai ya. Nah, oke, jenis-jenis jaringan komputer. Nah, oke. Pertama, di jenis-jenis jaringan komputer itu ada yang namanya local area network. Nah, local area network itu didefinisikan sebagai suatu kumpulan komputer saling terhubung. Nah, tapi dalam cakupan yang kecil. Nah, contohnya yang kemarin yang kita bahas. Nah, ini dia. Ini adalah jaringan komputer. Ini namanya adalah LAN. LAN itu adalah jaringan komputer dalam skala kecil. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya jaringan LAN contohnya di sebuah sekolah atau di sebuah kampus gitu. Nah, atau di kampus kita di Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, itu semuanya adalah jaringan LAN atau local area network gitu. Nah, lalu ada lagi namanya jaringan MAN. Nah, MAN ini adalah Metropolitan Area Network. Nah, cakupan dari jaringan MAN ini tentunya lebih luas dari jaringan LAN tadi. Nah, kalau jaringan LAN itu dia cakupannya misalnya sekolah, kampus, nah dalam satu gedung lah atau beberapa gedung yang jaraknya dekat. Kalau jaringan kalau jaringan MAN dia cakupannya lebih luas lagi. Nah, cakupannya lebih luas lagi. Nah, ini dia bisa menghubungkan antar provinsi, nah, atau antar kampus cabang gitu. Nah, ini cakupannya lebih luas gitu. Nah, misalkan apa? Nah, misalkan nih eh, di kampus kita ada misalnya kampus ada cabangnya misalkan nih. Kampus satu di Bogor, nah kampus 2 di Jakarta atau dimanapun lah. Nah, itu dihubungkan. Itu dia saling membentuk jaringan Metropolitan Area Network. Nah, itu membentuk suatu jaringan yang lebih luas lagi. Namanya MAN. Nah, itu dia. Jadi, lalu ada namanya WAN. WAN itu adalah Wide Area Network. Nah, ini jaringannya sudah skala luas. Nah, ini menghubungkan negara bahkan benua gitu. Nah, jaringan WAN ini sering sekali disebut dengan internet. Nah, teman-teman ketika menggunakan HP untuk browsing itu sebenarnya teman-teman menggunakan internet. Oke. Nah, itu dia jenis-jenis jaringan komputer. Nah, mungkin teman-teman yang sering kita temui adalah itu jaringan LAN kan. Nah, jadi saya review lagi, jaringan LAN itu jaringannya skala kecil. Nah, itu contohnya kampus gitu atau sekolah. Lalu ada jaringannya MAN, Metropolitan Area Network. Nah, cakupannya lebih luas dari LAN gitu dan menghubungkan beberapa LAN gitu. Hanya menghubungkan beberapa kampus utama dengan kampus cabangnya atau kampus satu dengan kampus 2. Nah, itu dia. Lalu jaringan WAN, Wide Area Network. Nah, jaringannya sudah skala luas gitu. Lalu ada topologi jaringan. Nah, sebelum kita bahas topologi jaringan komputer seperti topologi bus, topologi star. Nah, kita bahas dulu apa sih itu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan itu adalah rancangan ya.
Nah, topologi jaringan itu adalah rancangan gitu. Jadi kita teman-teman nanti mau membangun jaringan. Nah, teman-teman pasti merancang ya, seperti apa desain jaringan yang akan kita buat, gitu, yang akan teman-teman buat nantinya. Jadi itu namanya topologi. Nah, misalkan nih saya bayangkan seperti ini. Nah, di sini ada router. Nah, di sini ada router, di sini ada switch, router. Nah, teman-teman nanti menghubungkan antar router, switch itu seperti apa nantinya. Nah, sehingga nanti membentuk namanya topologi jaringan. Nah, ini contohnya. Ini adalah sebuah topologi jaringan. Nah, ini akan saya bahas nantinya. Oke. Nah, misalkan nih router ini dihubungkan dengan router yang ini. Lalu dihubungkan lagi dengan router. Nah, sampai membentuk topologi jaringan. Oke. Nah, lalu yang pertama adalah ada topologi namanya bus. Nah, ini adalah topologi yang sudah lama sekali. Nah, dan saya atau mungkin teman-teman nggak pernah menemui ini gitu. Dan saya tidak pernah menerapkan ini. Dan ini sudah lama gitu dan jarang sekali diterapkan. Nah, topologi ini, nah di mana dia ada kabel utama sebagai penghubungnya. Jadi semua perangkat di jaringan, apa itu komputer, laptop, server, router, nah itu terhubung ke kabel utama. Nah, ini keunggulannya lah pengembangannya mudah, dan kekurangannya apa? Misalkan nih di kabel utamanya putus gitu, maka semuanya tidak bisa saling terhubung gitu. Nah, itu dia. Maka jika kabel utamanya mengalami gangguan, maka semuanya tidak bisa terhubung gitu. Lalu ada lagi namanya topologi ring. Nah, topologi ring ini semua device itu membentuk yang namanya pola lingkaran atau cincin gitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini. Nah, ini yang namanya adalah topologi ring. Jadi perangkat-perangkat di jaringan itu dihubungkan membentuk pola lingkaran. Misalnya nih, router A dihubungkan ke router B dihubungkan ke router C dihubungkan ke router D dihubungkan ke router E, dan router E ketemu lagi ke router A, sehingga dia membentuk ring. Nah, ini namanya topologi ring. Nah, kelebihannya apa? Nah, ini yang pertama adalah misalkan nih, jika kabel yang menghubungkan router A dengan router B putus, dia bisa ada jalur lainnya. Misalnya dia pindah jalur ke router ini. Nah, misalkan nih yang kabel yang ini putus. Nah, itu dia bisa pindah jalur, memutar lagi. Nah, itu dia topologi ring. Dia ada backupnya. Sehingga dia sistemnya adalah jaringan itu dibuat seperti lingkaran gitu. Nah, itu dia topologi ring. Lalu ada topologi star. Nah, topologi star ini apa? Nah, topologi star ini adalah masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke switch. Nah, biasanya star ini dihubungkan ke switch. Nah, masih ingat ya switch kemarin apa fungsinya? Nah, switch fungsinya menghubungkan dalam satu jaringan yang sama ya. Mungkin teman-teman masih ingat. Kalau masih lupa, mungkin bisa review materi kemarin ya. Nah, jadi nanti semua perangkat itu baik komputer itu dihubungkan ke switch sehingga membentuk lingkaran seperti ini gitu. Nah, itu dia topologi switch, topologi star. Nah, contohnya apa? Nah, ini di sini ada switch ya. Ini ada perangkat di sini. Nah, ini dia sebenarnya adalah topologi star. Nah, topologi star. Nah, topologi star ya. Di topologi star ini ada switch. Nah, ini ada perangkat di sini. Ini adalah topologi star. Dia membentuk bintang lah istilahnya. Nah, kekurangannya apa? Nah, misalkan nih kita lupakan dulu yang ini ya. Nah, misalkan perangkatnya ini mati nih, perangkat utamanya, maka semua perangkat ini nggak bisa terhubung lagi gitu, karena dia perangkat utamanya mati gitu. Nah, itu kekurangannya. Nah, lalu ada lagi topologi tree. Nah, topologi tree ini adalah gabungan dari topologi star dan topologi bus. Nah, itu dia gabungan ya. Nah, contohnya apa? Kita cek. Nah, topologi tree ini seperti ini.
Jadi ini ada topologi star. Nah, ini ada topologi star, ini topologi star. Nah, ini topologi star. Nah, ini dihubungkan. Nah, ini sehingga dia membentuk topologi tree atau kayak pohon lah gitu dia. Itu namanya topologi tree. Lalu ada lagi topologi mesh. Nah, mesh ini dia setiap device itu saling terhubung dengan perangkat lain gitu. Jadi setiap router itu saling berhubungan dengan perangkat lain. Nah, ini merupakan pengembangan dari topologi star ya. Nah, ini contohnya. Ini tadi dia membentuk ring aja ya, membentuk ring aja. Nah, kalau topologi star gimana? Kalau topologi mesh gimana? Nah, topologi mesh, maaf tadi saya salah sebut. Ini topologi mesh ya. Nah, topologi mesh ini dia semua device itu saling terhubung satu sama lain gitu. Nah, contohnya seperti apa nih? Nah, jika topologi ring seperti ini gambarnya dia saling membentuk lingkaran. Kalau topologi star itu dia semua device saling terhubung. Nah, seperti apa? Contohnya nih. Ini router A terhubung ke router B. Router B juga terhubung ke router C. Nah, router A juga terhubung ke router D. Nah, ini juga saling terhubung dia semuanya. Nah, lalu ini ini juga terhubung dia ke sini. Semuanya saling terhubung. Nah, jadi setiap device itu saling terhubung ke device lainnya. Misalkan ada satu 2 3 4 5 6, maka router yang ini itu terhubung ke 5 router yang ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, ini belum, ini terhubung dengan ini. Nah, ini juga belum terhubung dengan ini. Nah, itu dia topologi mesh. Nah, kelebihannya tentu lebih bagus dari topologi ring tadi. Nah, ini backupnya lebih banyak dong ya. Nah, kalau yang tadi misalkan nih router A ingin mencapai router ini, router D, maka dia misalkan kalau ini putus ya, dia bisa lewat ke sini. Nah, ini jalurnya lebih banyak. Kalau ini putus dia bisa lewat sini, bisa lewat ini, memutar. Nah, dia banyak jalurnya. Nah, kekurangannya apa? Tentunya membangunnya susah ya. Karena kita akan menghubungkan banyak perangkat gitu. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan router-router atau switch ya. Nah, biasanya sih topologi mana yang banyak diterapkan gitu. Nah, itu tergantung teman-teman. Nah, kalau jaringannya skala kecil ya, skala kecil itu biasanya diterapkan topologi star. Diterapkan topologi star ya kalau jaringan skala kecil. Nah, di mana nanti saya buka dulu drivingnya. Oke, tunggu. Nah, seperti ini. Nah, kalau jaringannya skala kecil, nanti dia membentuk topologi star seperti ini. Nah, oke. Nah, ini ada routernya. Nah, ini ada switchnya. Nah, ini adalah device-nya. Nah, ini topologi star kalau jaringannya skala kecil ya. Nah, ini contohnya topologi star yang paling sederhananya. Nah, kalau jaringan udah berkembang biasanya udah membentuk jaringannya lebih luas lagi gitu. Nah, bisa nanti membentuk topologi ring gitu. Nah, bisa membentuk topologi ring seperti ini. Nah, ini topologi ringnya nggak harus seperti ini. Nah, kita bisa menginstal seperti ini. Ada beberapa router ya contohnya. Tambah seperti ini. Nah, ini konsepnya topologi ring itu dia membentuk lingkaran gitu. Ini sudah membentuk topologi ring ya. Nah, ini dia topologi ring, sudah membentuk lingkaran. Lalu kalau jaringan sudah luas, sudah banyak failovernya, jalur backupnya ini bisa membentuk lagi nih namanya topologi mesh. Nah, ini dengan perangkat ini kita hubungkan.
Nah, ini sudah topologi mesh namanya. Nah, lalu ada lagi topologi tree tadi ya. Ini untuk menghubungkan beberapa topologi star tadi. Nah, ini ada topologi star yang pertama, dia juga ada topologi star, topologi star. Nah, ini dihubungkan. Dia topologi tree dan ada juga namanya topologi mesh. Mesh ini artinya semua device saling terhubung. Nah, oke. Kita sudah bahas tadi topologi. Nah, semoga teman-teman paham ya sampai sini. Nah, kalau masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Nah, kita lanjut. Sekarang kita bahas apa namanya collision domain dan broadcast domain. Nah, kalau kita bahas topologi jaringan tadi, tentunya kita ada yang bahas namanya router sama switch ya. Kemarin teman-teman sudah saya bahas sedikit tentang perbedaan router dan switch. Nah, switch kemarin menghubungkan perangkat dalam satu jaringan yang sama. Kalau router menghubungkan di jaringan berbeda. Nah, kalau kita bahas pertama adalah broadcast domain. Nah, jadi broadcast domain itu secara umum dapat didefinisikan sebagai uh, semua perangkat yang berada di dalam satu segmen. Nah, jadi dia semua perangkat yang berada dalam satu segmen jaringan. Nah, contohnya apa? Seperti ini. Nah, nah, jadi tadi ada namanya broadcast domain. Jadi itu adalah satu perangkat yang berada dalam satu segmen jaringan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini adalah satu segmen jaringan yang di sini. Nah, ini dia adalah satu segmen jaringan karena dia dalam satu switch. Nah, jadi kemarin ingat switch itu menghubungkan satu jaringan. Nah, berarti ini adalah satu broadcast domain. Nah, atau artinya satu network lah. Nah, ini berarti satu network atau satu broadcast domain. Nah, lalu ini satu broadcast domain lagi. Nah, oke, satu broadcast domain. Nah, ini satu broadcast domain lagi ya. Lalu ini satu broadcast domain lagi. Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 broadcast domain atau network. Nah, jadi secara default satu network itu tidak bisa terhubung dengan network lainnya. Nah, yang bisa menghubungkan itu adalah router. Nah, ingat kemarin ya fungsinya router itu menghubungkan beda network. Nah, di setiap interface di router itu adalah beda network atau beda broadcast domain. Kalau misalkan routernya ada 5 port, nah itu berarti dia bakal menghubungkan 5 network gitu, 5 broadcast domain. Nah, lalu ada namanya collision domain. Nah, collision domain itu artinya tabrakan data. Nah, jadi kumpulan perangkat dalam local area network di mana frame dapat bertabrakan atau collision lah istilahnya satu sama lain. Nah, itu biasanya terjadi dalam satu network. Nah, itu biasanya adalah di switch. Nah, di switch ya. Nah, oke. Nah, saya cek dulu ya. Collision domain. Nah, ini dia. Nah, ini ada berapa? Nah, oke, kita bahas, kita ambil contoh yang gambar yang ini. Kedemu lagi ya. Nah, oke, tadi ada broadcast domain. Oke, itu. Yang pertama ada broadcast domain ya. Nah, berarti ini ada berapa broadcast domain? Nah, broadcast domain itu tadi menghubungkan beda network ya. Jadi satu network. Berarti ini adalah satu. Berarti yang merah ini adalah satu broadcast domain. Dan yang merah ini juga satu broadcast domain. Berarti di sini ada dua broadcast domain. Nah, dua broadcast domain. Lalu
berapa buah collision domainnya. Nah, kalau kita bahas collision domain, kita akan membahas perangkat namanya hub dan switch. Nah, hub dan switch itu fungsinya hampir sama. Fungsinya menghubungkan satu jaringan. Tetapi switch lebih pintar karena hub ini adalah perangkat teknologi lama. Nah, ingat ya, di hub itu semua portnya dalam dalam di hub, sorry, di hub itu semua portnya terhubung dalam satu broadcast domain. Collision domain. Nah, di hub itu semua portnya dalam satu collision domain. Nah, dalam satu tabrakan data. Nah, tabrakan data itu apa sih maksudnya ya? Mungkin tadi lupa saya jelaskan ya. Nah, berarti di hub ketika nanti ada sebuah komputer yang ingin mengirimkan pesan. Nah, misalkan nih host 7 ingin mengirim pesan ke host 6. Nah, maka hanya ada satu komputer yang bisa mengirim data dalam waktu yang bersamaan. Nah, maksudnya gimana? Misalkan nanti host 7 akan mengirimkan data. Lalu host 8 juga. Nah, itu hanya salah satu. Nah, misalkan nih host 7 mengirim duluan. Maka host 8 harus berhenti dulu mengirim data. Kalau tidak dia akan tabrakan. Nah, itu dia tidak bisa mengirim secara bersamaan di hub gitu. Sehingga nanti tabrakan dia. Nah, karena dia di hub ini adalah satu broadcast domain. Satu collision domain. Jadi nanti jika ada dua komputer yang mengirim data secara bersamaan, dia harus menunggu. Nah, berarti ini ada satu collision domain. Nah, ini juga hub ya. Nah, ini juga collision domain. Satu collision domain, dua. Nah, di sini juga ada hub. Berarti ini satu collision domain ya. Satu collision domain. Satu collision domain, dua collision domain, tiga collision domain, dan empat. Nah, ingat saya ulangi, di sini ada dua broadcast domain karena di sini ada dua network ya. Network pertama, network kedua atau broadcast domain kedua. Nah, di sini ada berapa collision domain? Nah, ingat ya, di sini ada satu collision domain, dua collision domain, tiga collision domain, dan empat collision domain. Nah, apakah empat collision domain? Sebenarnya ini ada 6 ya. Nah, ini belum dihitung nih penghubung antara switch dan hub ini. Nah, kalau tadi di hub itu dia satu collision domain, semua portnya terhubung dalam satu collision domain. Nah, switch masing-masing portnya itu satu collision domain. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau di switch, jika PC itu akan mengirimkan data, maka dia tidak terjadi tabrakan data karena dia berbeda collision domain. Nah, misalkan nih ini host 7 akan mengirim data, host 8 juga, maka dia harus nunggu gitu. Salah satu aja yang mengirim data. Nah, misalkan nih contohnya ini perangkatnya kita ganti dengan switch. Nah, ini hub ini kita ganti dengan switch. Maka ini kalau ngirim bersamaan dia nggak akan tabrakan karena switch dia masing-masing portnya itu berada dalam satu collision domain. Nah, berarti ini kita simpulkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 collision domain. Nah, itu dia perbedaan broadcast domain dan collision domain. Nah, contoh kembali lagi ke sini. Ke gambar yang tadi. Nah, kira-kira di sini ada berapa broadcast domainnya? Nah, oke, kita hitung ya. Nah, kira-kira di sini ada berapa broadcast domain? Nah, ini saya coret di sini sebentar. Nah, ini ada berapa broadcast domain? Oke, sorry. Nah, ini kira-kira ada berapa broadcast domain? Nah, pertama kita bahas dulu broadcast domain. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ya. Masih banyak. Ini 8 nih. 9, 10,
11. Nah, 11, 12. Nah, ini semuanya karena ini adalah switch. Nah, ini berarti adalah satu broadcast domain. Berarti ini ada 12 broadcast domain ya. Ada 12 broadcast domain di sini. Nah, masih ada yang lupa kah? Oke, itu aja ya. Nah, ini ada 12 broadcast domain. Nah, lalu collision domainnya berapa? Nah, collision domainnya adalah tabrakan data. Nah, ini ada di switch ya. Berarti ini saya ganti warnanya. Oke. Nah, nah, ini ada berapa collision domain? Nah, ini tadi broadcast domainnya ada 12 ya. Kita hitung tadi. Nah, ingat tadi broadcast domain setiap interface router itu satu broadcast domain. Nah, kalau collision domainnya berapa? Ini ada satu. Nah, ini adalah switch ya. Ingat switch. Ingat switch itu satu interface di switch itu satu collision domain. Nah, sekarang tidak ada lagi yang pakai hub. Nah, sekarang rata-rata sudah pakai switch. Nah, hub itu nggak ada lagi. Jadi ini ada berapa collision domain? Ini ya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 17 di sini ya. Nah, berarti ini ada 17 collision domain ya. Nah, ada 17 collision domain dan 12 broadcast domain. Nah, itu dia pembahasan tentang collision domain dan broadcast domain. Nah, sampai sini dulu ya materi kita hari ini. Nah, tadi kita sudah bahas topologi jaringan. Nah, collision domain dan broadcast domain. Nah, LAN, MAN, dan WAN. Nah, semoga sampai sini teman-teman paham semuanya nih. Nah, kalau masih belum paham juga, silahkan coba diputar lagi videonya. Nah, difokuskan lagi belajarnya ya. Nah, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Sampai ketemu di pertemuan ketiga. Nah, nanti kita akan bahas IP address dan IP address dan IP address. Nah, ke pertemuan keempat kita bahas tentang subnetting. Nah, tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.